Oke, kembali lagi di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk pertemuan 10 ini kita masih bahas tentang fasi. Nah, ini sudah sampai di langkah terakhir fasi yaitu metode defasifikasi gitu ya. Hari ini kita akan bahas tentang metode Mamdani dan Sukamoto. Baik. Kembali lagi materi minggu lalu tentang FIS, yaitu tentang bagaimana penarikan kesimpulan dari beberapa kaidah dari fasi yang terbentuk gitu ya. Jadi kalau FIS sekali lagi bahwa dia minimal ada 2 buah rule atau aturan fasi. Secara umum dan pasti inputnya berbentuknya crypt values. Masih ingat ya, crypt itu bilangan tegas. Nah, nanti outputnya juga tetap crypt values. Tapi nanti pada prosesnya dia harus dibuat ke bilangan fasi dulu, nanti terakhirnya baru dikembalikan ke crypt values. Oke. Jadi secara umum FIS itu seperti ini crypt, kemudian ini balik ke crypt outputnya. Jadi in outnya sama. Nah, FIS ini bisa dibangun dengan beberapa metode. Bisa Sukamoto, Mamdani, Sugeno. Apakah cuma 3? Tidak. Cuman metode 3 ini cukup terkenal gitu ya dan paling banyak dipakai seperti itu. Nah, proses dari FIS sendiri kemarin sudah dijelaskan ya, ada fasifikasi, ada operasi fasi logik, operasi Zade ya, masih ingat ya. Kemudian implikasi bagaimana penarikan sebuah output dari suatu aturan gitu ya. Kemudian agregasi di mana kalau misalnya aturannya ada beberapa, misalnya ada 3 atau 4. Nah, nanti role-nya seperti apa gitu ya. Kita membuat luaran tunggal gitu ya. Kemudian defasifikasi. Nah, secara umum dari Mamdani, Sukamoto, dan Sugeno itu prosesnya sama. Yang membedakan adalah proses agregasi dan defasifikasinya. Jadi sampai implikasi itu caranya sama. Oke, nanti kita akan langsung ke contoh supaya lebih mudah ya. Oke, ini prosesnya, gitu ya, prosesnya. Kemudian, nah kembali lagi fasifikasi. Ini kan langkah pertama ya dalam mengerjakan case soal fasi gitu ya. Jadi langkah pertama adalah fasifikasi. Bagaimana memetakan nilai Krips ke himpunan fasi. Nah, nanti masih ingat ya berhubungan dengan derajat keanggotaan gitu ya. Oke, kemudian nah, hal yang kedua adalah dilakukan pemrosesan data gitu ya. Jadi data yang bukan dalam bentuk fasi harus diubah ke dalam bentuk fasi. Itu proses fasifikasi. Oke, masih ingat ya contoh fasifikasi di sini misalnya input kecepatannya 60 km per jam. Nah, ini misalnya pakai kurvanya segitiga. Ini A, B, C, rumusnya kan masih ingat ya, C min X, kemudian C min B gitu ya. Ketemulah derajat keanggotaannya 0,75 gitu ya. Jadi, masih ingat kalau dia kecepatannya 60 berarti dia masuk dalam kategori sedang gitu ya. Karena dia seberapa kuat? Sangat cukup kuat karena mendekati 1. Masih ingat range-nya dari dari 0 sampai 1 seperti itu ya. Oke. Kemudian oke, masih ingat ya, langkah pertama adalah Anda tentukan variabelnya gitu ya. Kemudian semestanya, anggota himpunannya gitu ya. Nah, di sini ada 2 variabel, permintaan dan persediaan, kemudian outputnya adalah produksi. Kemudian kita buat semestanya adalah 0 sampai tak terhingga gitu ya, nggak tahu nanti permintaannya sampai berapa gitu ya. Begitu juga persediaan dan produksinya. Kemudian himpunannya kita sudah tahu bahwa anggotanya ada turun dan naik gitu ya. Kenapa kok ini angkanya 1.000? Kenapa kok ini angkanya 5.000 gitu ya. Kita lihat dari soal bahwa eh, paling besar permintaan adalah 5.000. Nah, itu akan menjadi apa ya, bilangan di variabel bilangan di himpunan naik gitu karena dia maksimal 5.000 sampai nanti nggak tahu tak terhingga. Nah, kalau turun, nah dia paling sedikit permintaannya gitu ya adalah 1.000. Paling sedikit bisa jadi turun gitu, nggak tahu berapa ya di bawah itu. Nanti kita lihat kurvanya. Begitu juga persediaan. Paling banyak maksimalnya adalah 600, paling sedikit 100. Begitu juga produksi. Paling maksimum dia 7.000. Dia jadi anggota himpunan bertambah dan produksi berkurang karena dia
paling minim 2.000 gitu ya. Oke, ini biar lebih jelas lagi, kita lihat kurvanya gitu ya. Ini adalah anggota himpunan permintaan gitu ya, variabel permintaan dengan anggota naik atau rumusnya masih ingat ya, ini refresh aja materi yang kemarin gitu ya. Ini X-nya kebetulan posisinya di sini. Oke, kalau misalnya linear turunnya gitu ya, masih ingat ya posisinya di sini. Ini A dan B gitu ya, misalnya X-nya di sini. Jadi kan pakai rumus yang ini ya, pakai rumus yang ini yang tengah gitu ya. Kalau misalnya X-nya posisinya kurang dari atau sama dengan 1000 di sini, dia satu nilainya, derajat keanggotaannya. Berarti sangat kuat atau kuat sekali gitu ya. Kalau misalnya dia di antara 1000 sampai 5000 pakai rumus yang ini. Kalau misalnya dia lebih dari ini pakai rumus yang bawah gitu ya. Masih ingat ya. Oke, begitu juga misalnya kurva persediaan gitu ya, pemetaan derajat keanggotaan dari persediaan. Di sini ada sedikit banyak kurvanya pakai linear turun dan naik juga. Rumusnya juga sangat-sangat sama gitu ya. Oke, nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian produksi barang juga seperti itu pakai kurvanya ini linear naik dan turun. Rumusnya sama gitu ya. Kemudian setelah itu nanti kita habis, falsifikasi tadi untuk kurva, kita cari derajat keanggotaannya gitu ya dengan rumus, kemudian ketemu masing-masing mu-nya gitu ya. Kalau yang di permintaan 0,25 sama 0,75, di persediaan ini ketemu 0,6 sama 0,4 gitu ya. Oke, kemudian setelah itu kita pakai operasi Zade atau logika fasi gitu ya. Rules-nya misalnya ini gitu ya. Rule satunya, nah ini rule satunya, kemudian nanti permintaannya, terus persediaannya, outputnya, nah ini berdasarkan rule-nya ya. Kemudian masih ingat karena Mamdani itu min max, kalau nanti dipilih implikasinya yang min. Jadi ini ada dua kurva, yang satu nilainya di sini 0,4, yang satunya 0,25, berarti dipilih yang 0,25 yang min. Oke, kemudian rule yang kedua gitu ya, sama semua pakai min kalau yang implikasinya, sampai nanti teman-teman ke rule keempat, di min juga dipilih gitu ya. Nah, ini setelah setelah itu kita ke agregasi karena ini aturannya ada 4 gitu ya. Kita harus punya luaran tunggal dari rule-nya gitu ya. Ini yang min semua. Nah, setelah ini Anda agregasinya pakai fungsi max gitu ya. Jadi itu nanti adalah semua daerah yang diarsir gitu ya. Nanti akan menjadi ini sebuah daerah arsiran. Nah, ini dari mana? Ini gabungan dari sini, teman-teman. Oke, nanti ketemu ini. Ini agregasi. Kemudian setelah itu nanti bagaimana menghitung luasan di sini. Nah, itu nanti defasifikasi namanya. Camdani punya dua cara defasifikasinya. Yang pertama adalah centroid gitu ya, metode centroid. Kemudian yang kedua adalah mean of maximum. Nah, yang paling banyak dipakai itu yang centroid. Rumusnya adalah ini, rumusnya pakai integral ya. Jadi memang harus tahu sedikit dasarnya tentang matematika, pasti banyak dipakai juga gitu ya kalau dalam ilmu komputer seperti itu. Nah, Z ini adalah nilai defasifikasi, jadi nilai bilangan Kripps yang nantinya. Nah, ini integral dari keanggotaan ini Z dibagi secara keseluruhan ya, luas daerah. Ini sebutnya momen, itu karena tadi sebelumnya ini ada 3 wilayah gitu ya, ada 3 wilayah, jadi nanti ada M1, M2, dan M3 gitu, oke. Nah, cara perhitungan ini nanti bisa buka-buka lagi kamus ini ya, integral. Nah, ini saya tambahkan sih sebenarnya. Ini kalau ini di sini rumusnya, ini namanya integral tertentu. Ya, rumusnya seperti ini gitu ya. F aksen turunan gitu bla 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 gitu ya. Nah, satu aja saya contohkan. Kenapa kok ini hasilnya 0,125 Z kuadrat kemudian ini ya. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, ini
Karena tadi adalah integral integral dari 0,25, jadi integral 0,25, kemudian kalau melihat rumus yang di atas ini berarti dia nanti karena awalnya kan dia satu ya, n-nya satu plus satu berarti 2 ya. Jadi di sini seperdua, ini seperdua dari 0,25 gitu ya, dikali dari ini mu z kuadrat ini. Nah, hasilnya nanti ketemu ini, teman-teman. Jadi, 0,125 ini hasil dari separuh. Separuhnya dari 0,25. Kemudian baru integral yang tertentu gitu ya dimasukkan. Nah, dimasukkan ini. Nanti kan kalau misalnya ada tertentu gini ya FB min FA seperti itu. Nah, oke, ini ilustrasinya. Oke, kemudian tadi ngitung momennya. Nah, sekarang kita ngitung luas daerahnya gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya nanti dia kan ada 3 wilayah tadi ya. Nah, wilayah tersebut masing-masing dikalikan derajat keanggotaannya. Nanti baru kita nyari titik sentroidnya atau pusat massa kalau di fisika ya. Nah, caranya seperti ini, nyari Z-nya, bilangan Kripsnya gitu ya. Nanti ketemu 4247,74. Nah, atau dibulatkan gitu. Inilah yang akan dijadikan produksinya sebanyak ini gitu ya. Jadi jumlah makanan kaleng yang harus diproduksi adalah sekian. Kalau misalnya permintaan dan persediaannya sekian. Nah, untuk fasi Sukamoto sekali lagi caranya sama ya, bedanya di agregasi sama defasifikasinya. Nah, secara umum Sukamoto ini adalah defasifikasinya pakai rata-rata terpusat. Keanggotaannya monoton, kemudian implikasinya nanti berupa alfa predikat. Ini dari setiap aturan nanti. Kemudian defasifikasinya rata-rata terbobot gitu ya. Ilustrasinya seperti ini. Sekali lagi bahwa implikasi antara Mamdani dan Sukamoto dan Sugeno sama gitu ya. Oke, jadi dia dipilih yang min. Nah, min ini yang akan menjadi alfa predikat. Kemudian outputnya di sini Z1 ada Z2. Kalau misalnya rule-nya ada 3 atau 4 ya Z3, Z4 seperti itu. Nah, agregasinya ini langsung nanti ke defasifikasi gitu ya. Jadi defasifikasi nanti W1 atau alfa predikat 1 dikalikan Z1, kemudian alfa predikat 2 kalikan Z2, kemudian dibagi alfa predikat gitu ya. Nah, rumusnya secara umum seperti ini untuk mencari bilangan Kripsnya, nilai akhir dari Sukamoto gitu ya. Seperti ini, kemudian ini cara panjangnya gitu ya. Cara panjangnya seperti ini. Oke, itu saja untuk Sukamoto.